Kan guyonan, katanya rendang gitu. Ya, Sering banyak muncul ya. sering banget. Itu oknum. Oke. Kembali kepada kalau aturan PP itu jelas kok. Kita diatur dalam undang-undang ADART-nya ada semua. Ada ya. Jadinya pada 30 SPK itu kan Itu yang emang sejarahnya ada. itu ada kejadian sebetulnya. Halo Bung. Pada kali ini saya mendapatkan suatu kesempatan emas dikatakan karena saya bisa bertemu langsung dengan Ketua MPC Pemuda Pancasila di Kota Tangerang. Apa kabar Bang Tono? Baik, alhamdulillah baik. Ini saya sebenarnya kenal Bang Tono udah sekitar 2 tahun lalu Bang ya? Ya. 2 tahun lalu, tapi baru kali ini kesempatan bisa ngobrol sama Bang Tono. Sebelum saya mau tanya dulu sama Bang Tono nih Bang, ini kan edukasi ke masyarakat ya, ke penonton semua. Pemuda Pancasila, disingkat PP. Sebenarnya itu organisasi yang bergerak di bidang apa sebenarnya? Ya, baik. Sambil ngerokok boleh lah. Santai aja kita ya. Jadi memang organisasi Pemuda Pancasila itu adalah organisasi massa yang memang dalamnya adalah masyarakat. Sebetulnya. Jadi orang lebih mengenal Pemuda Pancasila itu memang organisasi PP ya. Pemuda Pancasila itu kita bergerak di bidang sosial sebetulnya. Sosial memang kebetulan Pemuda Pancasila ini kan boleh dibilang organisasi paramiliter. Paramiliter. Sebetulnya. Sesuai dengan apa identitas bajunya Betul. Bajunya karena memang kita didirikan oleh tokoh-tokoh jenderal kita. Salah satunya Abdul Haris Nasution, juga Jenderal Ahmad Yani, juga Jenderal Gatot Subroto. Oh, pahlawan revolusi. Revolusi semua pendirinya. Dulu kita adalah sayapnya IPKI. IPKI itu adalah Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Waktu itu kita adalah sayapnya. Pada tanggal 28 Oktober tahun 1959 kita didirikan. 1959. Ya, betul. Jadi kita bergerak ke sana. Jadi kita ikut mengawal pergerakan-pergerakan apa yang ada di khususnya di wilayah ya. Iya. Baik dari segi keamanan, lingkungan, kita di sana bergerak. Berarti pada era setelah kemerdekaan untuk menjaga kesatuan negara gitu. Betul. Karena kan masih gonjang-ganjing negara ya, masih mau coba untuk dikuasai lagi gitu. Iya. Berarti kalau dikatakan paramiliter harus melewati proses latihan dong, seperti militer. Iya. Jadi ini gini, jadi sekarang aturan Pemuda Pancasila itu kan sangat ketat. Cukup ketat dikatakan. Ketat sekarang. Jadi nggak sembarang kita rekrut. Oh iya. Nggak, karena memang kita harus mengikuti proses. Nih kalau kita mau jadi pengurus atau jadi ada di dalam pengurus, katakanlah misal, itu kita harus ikut pelatihan dulu. Harus ikut pelatihan. Minimal ikut kaderisasi atau diklat minimal 1 kali. 1 kali ya. Minimal 1 kali. Seperti apa itu Bang proses kaderisasinya diklatnya? Jadi dia ada 3 tahap, tidak ada 3. Ada apa yang disebut pelatihan kedisiplinan. Disiplinan ya, karakter ya. Karakter, terus pokoknya ada 3. Dia sama sih kayak militer. Pelatihan fisik dan lain-lain ada semua. Ada juga. Ada juga. Jadi ada banyak hal yang memang ini harus diluruskan juga. Ya, ini makanya saya buat video ini sebenarnya buat edukasi masyarakat nih. Maksudnya kan banyak tuh. Ya kita tahu lah di media sosial bertebaran Bang, di Facebook, ada orang jadi guyonan ya. Sebenarnya saya pribadi sebagai masyarakat nilai sebenarnya organisasi ini ada fungsi juga di masyarakat gitu. Memiliki fungsi juga di mana jangan sampai dipandang sebelah mata gitu loh. Karena dijadikan guyonan, katanya rendang gitu. Ya, Sering banyak muncul ya. Sering banget. Ya, tapi memang itu tadi ya. Mungkin masyarakat kan belum melihat sebetulnya apa sih itu organisasi PP itu. Iya. Dia hanya melihat kejadian-kejadian yang memang yang itu yang mungkin yang kesannya yang dilakukan oleh oknum sebetulnya. Oknum aja ya. Oknum aja. Jadi enggak semua begitu PP itu enggak, hanya oknum sebetulnya. Jadi tadi apa bilang katanya ada bahasa PP polisi hajatan. Ya, nah, itu memang gitu. ada. Kita lakukan itu. Katanya kan. Tetapi itu sebetulnya hadirnya kita di sana itu di acara tersebut
Tujuannya untuk mengamankan juga. Mengamankan dan diundang kan? Dan kita memang dipinta. Bersurat biasanya. Jadi nggak sembarang kita datang, enggak. Kita itu dipinta oleh yang mempunyai hajat itu untuk membantu mengamankan di sana. Karena kan kadang-kadang ada di pinggir jalan acaranya itu kan, nganggu lalin segala apa, kita yang membantu mengamankan. Nama personil sebenarnya personil untuk aparat ya? Untuk penggantinya lah. Penggantinya juga ya. Aparat, karena memang kan banyak sih memang cita-cita itu yang nyampe. Cuma itu biarkanlah. Itu tapi jadi kayak bumbu lucu-lucuan aja sih sebenarnya. Iya. Gak usah sampai kayak gimana gitu. Betul. Kita banyak kok, bukan hanya di tempat-tempat hajatan. Kita di acara kegiatan sosial lainnya seperti dalam keagamaan. Oh juga ya, Ada dalam kadang kita acara kebaktian gereja. Kita suka hadir. Seperti bangsa juga sebenarnya ya. Masjid-masjid. Ketika ada kegiatan kita hadir di sana ikut mengamankan juga. Kita tanpa biaya enggak ada. Kita sukarelawan. Asal dipinta, karena kita dipinta untuk membantu ya. Adapun doa soal dia memberi itu mah hak mereka. Itu mah hak yang bekerja biarin aja itu. Untuk yang di lapangan ya. Di lapangan. Itu sih umum yang lah. Penting, itu mah umum lah. Yang penting kita tidak meminta. Memanusiakan manusia sih lebih tepat gitu. Enggak. Ketika kita bertugas di tempat begitu terus kita nggak ada target anggaran, nggak ada. Bang Tono Darussalam ini kan ketua MPC Kota Tangerang. MPC itu singkatannya apa Bang sebenarnya? MPC itu adalah Majelis Pimpinan Cabang. Majelis Pimpinan Cabang. Ya, adanya dia naungannya di tingkat kota. Tingkat kota berarti kayak provinsinya ya? Kota. Kalau provinsinya kan MPW ya. Oh ada lagi ya? Berarti di atas sama ada lagi sebenarnya ya? Ada lagi. Oke. Nih Bang, selama Abang berapa tahun berarti Bang di PP udah lama banget ya sampai jadi ketua MPC seperti ini? Iya, saya dulu sempat di pengurus kecamatan, ketua kecamatan. Ngejabat saya hampir 8 tahun jadi ketua kecamatan ya. Kecamatan Jatiwung. Priuk. Oh ya, Priuk. Nah, saya setelah itu sudah ke sini udah hampir 6 bulan lah. Saya baru ngejabat di kota nih. Oh, Abang baru diangkat 6 bulan ini berarti. Baru 6 bulan ini saya menjabat di kota. Ya, itulah dinamikanya organisasi ya. Iya. Karena memang di PP ini kan kita tidak memiliki gaji. Artinya tidak mempunyai gaji yang ditetap, nggak ada kita. Tapi ada manajer yang dimana memang mengatur keuangan kan, karena suatu organisasi kan biasa dibiayai juga oleh pemerintah setahu saya. Ada, memang kita itu tadi kita kan terdaftar juga ya di Kesbangpol ya. Iya, Kesbangpol. Jadi kita terdaftar di Kesbangpol juga. Ada memang dana hibah yang dikeluarkan oleh pemerintah yang sifatnya nanti itu kan tidak bisa kita ambil setiap saat. Iya. Jadi itu tadi kita tetap melakukan kegiatan yang memang sifatnya sudah tertuang dalam aturan, kita lakukan. Banyak hal kegiatan yang memang tidak diketahui oleh masyarakat sebetulnya, Mas. Jadi masyarakat itu tadi yang saya balik dari awal ya. Kita banyak kok. Kita sebetulnya kegiatan sosial kita banyak. PP ini banyak. Banyak kegiatan sosial. Banyak sosialnya. Dari mulai santunan yatim, terus dari mulai pokoknya kegiatan itu rutin. Rutin. Ya? Kita setiap musim kegiatan yang memang seperti orang lakukan kita lakukan. Umumnya ya masyarakat memang masyarakat sebenarnya dari masyarakat ke masyarakat. Gitu kan? Iya. Nah sebenarnya kan PP kadang orang kan lihat dengan konsep pakai baret merah gitu. Itu kenapa bisa baret merah Bang? Kayak Kopassus kok saya lihat. Nah itu jadi gini. PP itu kan ada sayap, namanya sayap. Di sayap itu ada Komando Inti Mati Dana, itu yang pakai baret. Pakai baret, berarti orang yang tertentu ya? Dia memang yang mengikuti pelatihan, seperti layaknya seorang militer. Dia melakukan pelatihan dari mulai hal terkecil ya, dari PBB, baris berbaris, sampai ke latihan. Semua kita ada, seperti layaknya militer. Para militer. Bahkan ya? kita kepada latihan nembak pun ada. Ada juga? Ada juga. Karena memang kita dilatih untuk itu, untuk mengamankan. Kira-kira fungsinya mungkin mirip gak sih dengan kayak wajib militer kalau negara terganggu sama negara lain, PP siap dilibatkan juga? Gitu? Siap, kita kan sebagai sayap mereka. Sayap ya? Sayapnya. Pendukung juga. Pendukung juga. Kita garda terdepannya. Garda terdepannya. Nah, juga. Bahkan kita pelatihan sampai ke Karangteko. Karangteko. Dipadu langsung sama militer juga? Militer. Kita langsung. Kan yang melatih mereka itu adalah
militer, TNI. Oh, langsung TNI. Yang melatihnya. Dan dia ketika selesai melatih itu mempunyai sertifikat. Nggak sembarangan. Enggak ya? sembarang. Jadi kadang kan lucu nih masyarakat nih. Wah, dia bilang apa-apaan nih, gede-gede kadang-kadang. Iya. Kalau setelah dikulik ternyata memang resmi ya. Dilatih Resmi langsung dan dilatih. memang ada SOP-nya. Nggak sembarangan. Syaratnya apa tuh kalau yang misal tergabung dalam apa sebutnya inti komando ya? Komando inti. Itu syaratnya apa tuh misalnya? Sebetulnya kalau persyaratan sih nggak terlalu ribet, cuma dia mengatakan siap untuk bergabung, menyerahkan KTP dan foto selesai. Tapi ada syarat kayak harus ikut pelatihan tuh mesti umur sekian gitu. Nggak ada. Nggak ada. Cuma memang yang dilihat adalah kriteria postur tubuh ya. Oh, dengan sembarangan juga ya? Enggak postur tubuh, kalau tinggi badan sih relatif lah ya. Iya. Kita nggak ditarget lah. Penting mah dia fisiknya siap dulu lah. Karena kita menyangkut latihan itu kan kalau menurut saya sangat luar biasa. Kemarin aja kan belum lama ini kita sempat mengadakan tuh latihan pembaretan lari dari lapangan Ahmad Yani sampai ke Tanjung Pasir. Jauh banget larinya. Itu jauh banget ya? Lumayan. Berapa kilo itu? Lari. Itu Kita jauh latihan loh. fisik juga. Fisiknya itu kalau nggak sembarangan bisa pingsan. Iya, pingsan. Iya. Ya sekitar berapa kilo? 8 kilo ada mungkin ya. Lebih Ya. Tanjung Pasir, Pasir lebih. Lebih lah. Di sana juga beberapa hari, 4 hari. Di Perjalanan sana. Enggak, di pelatihannya. latihannya. Latihan di sana, PB segala macam-macam dari sana ya. Nggak mandi-mandi tuh bener. Di air laut aja. Dari laut pakai baju itu terus. Iya. Ya. Berarti bener-bener militer konsepnya. Militer. Ya? Konsepnya militer. Pokoknya semi militer banget lah. Oke. Selain fungsinya tindakan kegiatan sosial, kan tadi Abang mengatakan pengamanan ya. Saya pengen tahu nih, pengamanan seperti apa sih maksudnya Bang, kalau di masyarakat? Kalau pengamanan di masyarakat itu begini, contoh kayak tadi kita membantu kegiatan-kegiatan di masyarakat, contohnya kegiatan-kegiatan kerohanian atau apa kita bantu. Terus juga ikut di samping itu juga kita bermitra dan bekerjasama juga dengan pemerintah, bersinergi dengan pemerintah baik TNI dan Polri, kita bersinergi juga. Jadi kalau bicara di masyarakat ya banyak sih lah. Banyak ya. Banyak hal yang sifatnya memang kita menampung aspirasi masyarakat juga. Menampung, jadi kadang masyarakat suka cerita juga ya? Iya, Jadi kadang-kadang kan contoh nih ada kebanyakan banyak hal lah. Apalagi kemarin belum lama ini kan ada marak tuh di daerah Banten tentang pinjol ya. Pinjol ya. Nah itu banyak juga, kita banyak keluhan-keluhan warga seperti itu, kita tampung. Berarti garda terdepan masyarakat juga ya? Iya. Sebelum TNI dan Polri, sebenarnya lewat masyarakat dulu. Masyarakat gitu. dulu. Karena kan mungkin lebih cepat karena dekat lokasinya gitu ya. Iya. Iya. Biasanya seperti apa tuh Bang kejadian-kejadian? Saya dengar tadi kan sempat ngobrol sama Bang tuh kejadian beberapa hal-hal yang kayak ada orang diperes, ada orang dilecehkan. Tuh gimana tuh ceritanya? Dan peran PP pada saat itu seperti apa? Ya, jadi kita ikut membantu masyarakat dalam hal ketika ada masyarakat yang diresahkan, yang dirugikan atau bagaimana seperti kayak tadi kejadian pinjol ya. Kita bantu mereka bagaimana menyelesaikannya karena bagaimanapun kan segala sesuatu itu kan diatur di undang-undang ya. Iya. Dia jangan semena-mena juga melakukan atau benar, mengintimidasi masyarakat. Nah kita ikut serta di sana, ikut membantu dan menengahi, dia juga menyelesaikan. Selesaikan. Jangan sampai masyarakat ini dirugikan oleh oknum. Ini sangat mengganggu sekali sebetulnya. Itu salah satunya ya, salah satunya. Banyak lah. Dari kayak semacam di masyarakat itu ada kejadian-kejadian kayak matel kan, Matalang sebut. matalang Iya. yang suka tarik motor pinggir jalan itu kan mengganggu juga. Itu secara hukum mereka juga melanggar. Melanggar hukum. Kadang-kadang kan masyarakat takut dengan kejadian seperti itu. Nah kita tugasnya untuk ikut mengawal, mendampingi mereka ketika terjadi hal seperti itu. Ya kami turunlah membantu masyarakat, ikut menyelesaikan juga. Jadi memang ada juga Bang yang mengatakan bahwa orang-orang PP juga itu enggak juga. Enggak juga ya. Enggak juga. Jadi yang saya bilang tadi, kita kembali kepada oknum. Oke. Kembali kepada, kalau aturan PP itu jelas kok. Kita diatur dalam undang-undang ADART-nya ada semua. Ada ya, nggak Kita nggak sembarangan ya. sembarang
bergabung dalam organisasi lalu semena-mena, enggak juga. Kita ada Misal dia aturan. melanggar dikeluarkan pasti. Keluarkan, kita ambil KTA, kita pecat mereka. Pecat mereka. Kita pecat kalau mereka melanggar. Karena kita nggak boleh seperti itu. Gitu. Karena kita ini bagaimanapun adalah mitranya Pemerintah dan TNI Polri ya sebenarnya. Sebenarnya Gitu. mata telinga masyarakat mereka juga ya, TNI Polri juga. Iya. Gitu. Yang lebih 24 jam mungkin kan, karena kan di lingkungan masyarakat semua itu tersebar. Mhm. Untuk anggota PP sendiri Kota Tangerang itu ada berapa personil berapa? Yang ber-KTA ini sekarang per hari ini kurang lebih 11.000 11.000. anggota itu yang ber-KTA ya. Iya. Yang ber-KTA itu 11 ribuan. Ya dalam proses KTA masih banyak lah. Yang liar juga banyak kali ya. Masih Yang banyak. aku banyak kali ya. Yang artinya yang belum kita buatin KTA itu masih banyak. Karena menyangkut beberapa hal ya, Iya. keterlambatan internal kita. Ya kalau kita hitung ke sana 11.000 lebih. Lebih ya. 11.000 lebih. Se-Indonesia PP ini kan. Kalau kita di Indonesia nasional, Pusatnya di Jakarta tetap ya. Jakarta. Jakarta Pusat ya di sana ya. Pusat. Iya. 11.000 lebih ya sebenarnya kan tersebar di masyarakat ya. Ya pantas saja sih sebenarnya, mungkin ketika ada masalah masyarakat ya lebih cepat untuk muncul karena Iya. kan tersebar di masyarakat sendiri ya sebenarnya. Betul. Secara nggak langsung dikatakan bisa informan para aparat juga sebenarnya ya, kok terjadi apa-apa. Iya, gitu ya. betul. Kita itu tadi sebetulnya membantu juga kepada aparat kayak Polri. Iya. Ketika terjadi hal di wilayah itu kita selalu menginformasikan. Masih koordinasi Contoh, terus ya. Kayak geng-geng motor gitu kan. Oh ya, marak tuh di Tangerang geng motor bagaimana ya? Kita ikut membantu itu. Bahkan kita ikut menyampaikan ketika kejadian, kita menginfokan kepada mereka di sini ada kejadian, kita ikut menekan mereka, ikut mengamankan gitu. Oke. Bang, pakai baju kan seragam, loreng. Respon masyarakat tuh kalau misalnya ada PP hadir situ, bagaimana tuh? Ada yang merasa takut kah? Karena kan loreng-loreng gitu. Ada yang merasa, wah aman nih. Gimana tuh kira-kira macam-macam selama abang bertahun-tahun di PP ini? Ya, tapi kalau menurut saya enggak juga. Enggak juga gimana? Enggak masyarakat enggak merasa risih, enggak merasa takut. Karena kan nuansanya kan loreng, wah kadang masyarakat, wah ada apa nih? Gitu kan, gitu. Karena mereka gini sih, kalau menurut saya, itu hanya penilaian orang-orang yang apa namanya, enggak semua ya, secara enggak, hanya orang-orang segelintir orang yang menilai. Mungkin dia saat itu menemukan sesuatu yang terjadi yang negatif mungkin. Tapi selama seluruh enggak gitu. PP itu baik menurut saya karena kita berbaur kok dengan masyarakat. Berbaur ya? Berbaur dengan masyarakat. Ketika ada kegiatan kita dengan masyarakat. Artinya ya kan anggota kita masyarakat juga. Iya. Apalagi kalau di PP ini gini Bang. Di PP ini kan kita terstruktur. Syukur ya. Dari tingkat kota, tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, bahkan tingkat RW. Berarti dari kota, kecamatan, kelurahan, RT, RW, RW itu disebut anak ranting tuh paling bawah. paling bawah. Anak ranting, kalau kelurahan kan ranting ya. Ranting. Nah ranting itu ngebentuk lagi anak ranting. Itu di masing-masing RW-nya. Mungkin wilayah ini, wilayah nol berapa gitu. Betul. Itu ada lagi anak ranting. Nah, kita terstruktur. Jadi kita lebih apa dengan masyarakat itu semakin berbaur. Enggak. Berarti benar-benar tersebar sangat luas ya? Luas. Untuk Tangerang 11.000 yang punya KTA. Kalau digabung se-Indonesia ya ratusan ribu atau tembus jutaan ya Iya. sebenarnya. Bisa Bisa jutaan. ya? Nah, Ini sorry Bang, saya potong. Tadi kan dibentuk dulu oleh almarhum Jenderal Nasution ya, Bapak Ahmad Yani. Pada saat itu dibentuk itu saya pengen tahu nih, saya penasaran. Dibentuk itu untuk apa fungsinya? Untuk pengamanan biasa atau bagaimana? Jadi kita PP ini kan lahir daripada sejarah ya. Sejarah. Jadi kenapa adanya Pemuda Pancasila itu, lalu tugasnya itu apa? Jadi tadi kita tugasnya itu Pemuda Pancasila ini adalah untuk mengamankan Pancasila. Pancasila itu sendiri Pancasila ya, mengamankan sendiri. Pancasila, ideologi bangsa kita. Ideologi bangsa, Iya. karena waktu itu kan Pancasila ini sedang dalam rongrongan ya. Iya, Kaum maaf iya. ya. Nah kita yang di depan waktu itu. Berarti mempertahankan ya. Tahankan. Jadi sebelum TNI turun itu kita dulu.
kita dulu. Yang artinya yang turun memperjuangkan kita dulu. Ada sejarah yang memang tidak dikemukakan. Sebetulnya ketika terjadinya pada 30 SPKI itu kan itu yang emang sejarahnya ada. Itu ada kejadian sebetulnya. Kejadian pemuda Pancasila ikut memberantas, ikut serta. PKI. Itu kan terjadi di beberapa wilayah Indonesia ya. Ada kok monumen-monumennya di sini tempat pusatnya pemberantasannya. Itu PP terlibat tuh. PP terlibat. Bahkan kita yang paling terdepan. Paling terdepan. Paling terdepan itu pemuda Pancasila. Mungkin saat itu dibekali senjata ya. Bisa. Sama militer sendiri. Karena kan kita berhadapan dengan orang kelompok bersenjata juga. Ya. Mungkin orang melihat dari situ, karena kalau dulu kan gini, ketika kita membuat organisasi yang sifatnya untuk memperjuangkan seperti itu, sebagai pejuang katakan ya, kan butuh orang yang berani, butuh orang mempunyai nyali tinggi. Nah makanya saat itu TNI merekrutnya itu memang para preman. Cerita histori berarti berawal dari preman. Preman, karena kita butuh orang yang benar pemberani, yang nekat ya kan. Nah itu sejarah awalnya memang seperti itu. Seperti itu ya. Nah cuma kesininya kan PP berubah ya? Kita ada yang disebut SAPMA itu bang. SAPMA itu adalah Satuan Pelajaran Mahasiswa. Jadi supaya kenapa diadakan SAPMA? Mahasiswa ada? Mahasiswa, di dalam itu pelajar dan mahasiswa aja. Nah tujuannya apa? Ya tujuannya tadi supaya mengintelektualkan pemuda Pancasila ke depan. Jadi regenerasinya. Berarti memang untuk ke depan tuh lagi dipikirkan banget ya? Kita udah berjalan. Udah berjalan. Jadi semakin ke depan nih bagaimana PP ini menjadi memang intelektual. Banyak kok bang. Anggota-anggota PP yang menjadi pejabat banyak. Saya tahu itu di negara pun banyak. Banyak. Kayak contoh lah ketua DPR, ketua MPR RI. Iya. Bang Sud kan? Itu kan wakil ketua pemuda Pancasila. Iya. Di pusat. Yang belum lama juga ramai itu di media sosial diposting Pasya Ungu. Itu kan bupati ya, Pasya Ungu. Bupati. Dia menggunakan baju PP. Iya. Itu ramai. Sebenarnya banyak ya. Pak Jokowi pun pernah menggunakan baju PP. Pak Jokowi banyak kok pejabat-pejabat. Memang diakui oleh pemerintah sebenarnya ya. Berarti diakui. Kita organisasi resmi kalau kita. Satu-satunya bang organisasi masyarakat yang berlogo lambang Pancasila cuma kita. Oh, nggak sembarangan itu ya? Nggak sembarang. Bisa ya? Iya, ada logo Pancasila dan Garuda juga ya? Iya, kita emang satu-satunya cuma pemuda Pancasila. Bang, tadi kan dikatakan zaman dulu preman-preman yang ditarik ya. Sebenarnya yang saya lihat juga nih sekarang, saya pernah dengar abang juga cerita, sebenarnya PP hadir di satu wilayah, merekrut mereka juga yang mungkin takutnya salah jalan, mereka dikumpulkan biar mereka didik sebutnya ya. Nah itu dibina ya. Itu salah satu target kita juga. Target juga. Jadi gini bang, ini saya waktu ngejabat di Kecamatan Priuk ya, hampir 8 tahun itu, anggota saya kalau bicara 100% itu hampir 70% itu orang jalanan. Orang jalanan. Orang jalanan. Itu orang jalanan kan yang emang nekat-nekat ya. Yang hobinya mabuk, maaf ya, yang hobinya. Awal muasalnya ya. Muasalnya. Tapi alhamdulillah bang, ketika kita rekrut mereka, kita bina secara pelan-pelan, mereka berubah kok. Pada prinsipnya mereka itu ingin menjadi orang yang baik. Sebenarnya pengen baik, cuma mereka kadang-kadang lemah dalam pembinaan. Nah ini tugas kita juga nih. Iya benar. Nah saya jujur aja, saya mengalami itu dan saya langsung melakukan dan menyaksikan itu sangat-sangat terlihat sama saya. Artinya sangat-sangat berprogres lah. Artinya terlihat manfaatnya ada di sana. Ya maaf lah, di sini banyak pasar nih. Iya. Itu rata-rata orang pasar ikut gabung. Ikut gabung? Gabung yang dulu maaf, yang setiap hari minum, nongkrong nggak jelas apa. Kita bina bang, alhamdulillah sekarang yang namanya minum sudah berkurang. Malah kita tanamkan program-program dengan adanya pengajian, keagamaan juga. Mereka ikut kok. Yang saya bilang tadi, prinsipnya mereka itu butuh pembinaan saja. Nggak ada yang ngebina, gitu. Jadi mereka liar aja. Perlu wadah juga sebenarnya. Perlu wadah, gitu. Ibaratnya rumah kedua. Gitu, kalau bicara kelakuan,
nggak preman, nggak santri, nggak orang ini. Semua sama manusia lah. itu nggak Manusiawi. mungkin lurus bersih seperti Gitu. dewa itu bang. Nah, Ya. cuma kan itu tadi kita butuh memang yang namanya pembinaan di masyarakat itu. Sangat butuh banget. Dan itu sudah abang lakukan kan? Sudah dilakukan. Ini saya mau coba terapkan juga di kota. Mudah-mudahan ini juga menjadi program inti ya, Iya. program inti. Karena bagaimanapun mereka adalah anak bangsa juga. Memang. Yang harus kita ayomi, yang harus kita rekrut untuk mengerti apa sih arti bermasyarakat. Iya. Kan gitu. Sebetulnya itu bang. Jadi apa namanya, lingkungan itu memang saat ini itu ngeri bang. Kalau kita nggak bisa mengontrol ya pergaulan-pergaulan zaman sekarang itu sendiri bang. Iya. Iya. Anak-anak baru SMP aja sudah, aduh, Iya, pergaulan udah luar biasa. udah luar biasa kan. Nah ini tugas-tugas kita nih selaku ormas, bukan hanya ormas PP, tapi ormas lainnya pun harus bisa melakukan itu. Benar. Gitu. Benar, iya. Karena ya fungsi ormas itu kan itu. Organisasi masyarakat ya bina masyarakat. Bina sebenarnya masyarakat konsepnya, kan? gitu. Dan juga sebenarnya mencari ya, berusaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk mereka ya. Iya, Itu juga ya. betul. Ada- Nah, kalau program itu dalam proses artinya untuk bagaimana cara menanggulangi pengangguran, Iya. gitu kan. Nah, abang kan sering lihat tuh, kadang-kadang, anak PP pada parkir, ya kan? Iya. Sebetulnya bosnya itu nggak hina bang. Oke. Itu nggak hina, justru mereka daripada nggak ada kegiatan, nggak ada kerjaan, nganggur, mendingan melakukan itu. Oke. Karena PP ini anggota ribuan bang. Benar. Sementara kita cara merekrut mereka untuk bekerja di perusahaan itu nggak bisa nambung semua, Terlalu banyak. terlalu banyak. Makanya kita harus menyiapkan porsi-porsi. Ya udah, ente di sini, misal ente di sini, itu udah ada porsi-porsinya. Jadi ada yang bilang PP itu pekerja parkir, itu silakan aja masyarakat menilai, orang lain menilai Disingkat kan ya, gitu. pekerja parkir PP ya. Ya kan? Bisa aja. Ya kan? Ada yang begitu bang, tapi ya itu biarkan saja. Toh kita nggak hina kok. Iya. Gitu, itu bentuk pekerjaan juga. Nah, Sebenarnya kan yang mengkaryakan ya. mengkaryakan bukan berarti mereka kan gini bang. Ini kan kembali kepada SDM bang. Iya. Ya kan banyak masyarakat yang SDM baik dalam segi pendidikan, bang. Kan tahu sendiri perusahaan sekarang itu minimal itu SMA udah pasti. Minimal banget Minimal SMA. banget SMA. Sekarang. Bahkan kita melihat banyak kok anggota kita juga, masyarakat khususnya, yang memang dalam SDM itu pendidikannya tuh mentok di SMP, ya kan? Iya. Dia nggak lanjut ke SMA, ada banyak yang nggak lanjut ke SMA. Pada akhirnya kan dia untuk perusahaan-perusahaan mentok, bang. Nah, ketika dia mentok ke perusahaan itu, lalu mau kerja apa mereka? Kan begitu. Benar. Nah, kita pedayakan sesuai kemampuan mereka. Ya, memang harus parkir, kan Untuk begitu. menyambung hidup Untuk sebenarnya. menyambung hidup, karena mereka juga punya keluarga. Mereka manusia. Manusia juga. Punya hak juga. Iya. Jadi kan tadi abang dikatakan sebagai wadah masyarakat juga yang mereka mungkin dikatakan mohon maaf kayak terbuang seolah-olah ya, karena mereka bingung mesti ngapain, buntu, direkrut lah, dilibatkan dengan PP agar mereka bisa memiliki fungsi yang baik untuk masyarakat dan mereka bisa menjadi fungsi yang baik untuk dirinya dan keluarganya. Saya pengen tahu nih bang, abang sebagai PP organisasi masyarakat, sebagai tadinya bilang untuk pengamanan dan juga bina masyarakat, berarti abang mempunyai visi misi ke depan dong, tantangan, target ke depan. Kira-kira apa tuh bang tantangan abang, targetnya? Saya beberapa bulan yang lalu saya menyampaikan dalam forum, kita kalau bisa di masyarakat ini mengambil kesempatan, peluang-peluang. Contoh, dalam pejabat RT, RW, kalau bisa itu orang PP. Dari pemuda Pancasila kalau bisa, saya bilang. Karena kenapa? Supaya apa? Supaya kita lebih mengakses ke masyarakatnya cepat. Kita ngelingin nyambung, cepat gitu. Oke. Nah itu salah satu. Ya kedua, ini kan saya mendengar juga nih ke depan ketika tentang pusat pemerintah kota
Kota Tangerang. Bukan Jakarta ya. Jakarta. Kan mau pindah nih ke IKN itu Ya, rencananya. di DKJ kan, bukan DKI. Kan itu juga menjadi PR juga sebetulnya buat kita yang ada di sini, karena bagaimanapun kita akan menjadi kota kedua Tangerang ini. Iya benar. Kota pertama jatuhnya kan Jakarta. Untuk pusat bisnis ya. Pusat bisnis. Iya. Nah artinya hal-hal yang perlu kita antisipasi dari sekarang adalah bagaimana ke depan mensiasati itu supaya menjadi kota Tangerang ini khususnya tetap aman. Karena Bang udah tidak menutup kemungkinan ya, yang namanya di tempat keramaian, tempat ini ada aja Bang yang ingin memanfaatkan peluang-peluang atau bagaimana. Nah kita bisa mengantisipasi itu. Oke. Harus bisa mengantisipasi. Jadi jangan sampai kelompok-kelompok yang notabene kepentingan pribadinya lalu mengotori wilayah kita, ya kan? Itu udah pasti terjadi Bang. Itu pasti ada aja. Ya contoh-contoh preman-preman liarnya lah. Iya. Nah itu kita bisa ngejaga itu. Biar Kondusif masyarakat juga kondusif. Nah itu juga ada PR juga Bang ke depan. Sebenarnya jadi konsepnya Abang bukan hanya ketua MPC Kota Tangerang, tapi Abang sebagai tokoh masyarakat bisa dikatakan. Tokoh masyarakat di mana kalau dulu cerita-cerita histori ya di zaman era penjajahan itu biasa, misalnya Betawi ya, kan Jakarta itu pusatnya VOC, mereka masyarakat tuh dibantai ini. Biasanya tokohnya tuh yang kayak bang siapa yang maju, kumpul masyarakat untuk melawan para penjajah. Cuman sekarang versi modern, kita kan udah nggak melawan penjajah. Kita sekarang adalah gimana bukan melawan bangsa sih, tapi membina bangsa sendiri kan. Betul. Dan Indonesia bisa maju ke depannya. Selalu seperti itu konsepnya. Berarti kalau kita cari tahu soal PP ini, plusnya banyak dibanding minusnya. Kalau minusnya mungkin oknum ya, gitu kan? Oknum-oknumnya. Plusnya banyak dan memang fungsinya sangat berpengaruh sendiri. Sekali gitu kan? Ya, kayak contoh-contoh kayak terjadi kayak seperti bentrok, ormas. Iya, bentrok ormas gitu ya. Oknum itu. Ya. Kita di atas itu, para ketua, para pengurus dengan ormas itu sinergi kok. Kita sinergi. Misal saya ormas Pancasila, dengan ormas lain nih, ormas A atau ormas B, kita sinergi kok. Kita salah komunikasi. Nah kadang-kadang oknum yang di bawah ada aja pasti semua lini Bang ada pasti. Ada aja. Jadi oknum-oknum itu yang memang ya kita sebagai pengurus juga menyalahkan mereka juga. Ada sanksinya juga kan? Ada sanksi. Ya. Kalau nggak dikeluarkan ya kita berikan sanksi lain. Mungkin kalau memang melanggar hukum serahkan kepada yang wajib ya. Kita nggak nahan. Ketika salah gitu. Kita nggak mungkin mempertahankan yang salah. Nggak mungkin. Itu jatuhnya kan memelihara yang iya, salah. Nanti kita disalahkan juga oleh mereka gitu kan. Benar. Kita tetap mengimbangi ketika anggota salah ya salah. Gitu. Dan kembali lagi itu bukan sebuah misi kami dalam organisasi, tapi adalah oknum. Oknum daripada anggota kami. Gitu. Jadi kalau bicara oknum mah nggak harus di ormas aja. Di sekolah, di setiap instansi juga ada oknum-oknum. Di organisasi agama pun ada. Di semua gitu. ini itu. Cuma kadang-kadang yang di blow up kemana-mana itu adalah permasalahannya. Itu yang sehingga kita dicap bagaimana. Padahal kalau mereka tahu menelusuri kronologis dalam kejadian itu, kita nggak main-main. Salah ya salah. Itu nggak ada toleransi lagi. Nggak ada toleransi kita. Salah ya salah. Nggak mungkin kita bela. Gitu. Kadang-kadang katanya, wah perebutan lahan, perebutan pakai. Oh enggak juga. Enggak gitu juga persoalannya. Ya namanya oknum gak sih? Dimana aja. Ya kan? Gitu. Nah, untuk PP sendiri, berarti kan tadi ada komando inti, ada pengurus. Nah kira-kira untuk kedepannya ada kemungkinan nggak sih PP bakal mungkin bikin perusahaan sendiri? Atau bikin suatu organisasi pendidikan sendiri gitu? Gitu, nah ini program kita yang sedang kita canangkan ya. Kita memang melihat daripada SDM anggota juga banyak yang tadi putus sekolah. Itu kita sudah memprogramkan itu untuk membuat sekolah paket kita. Ada. Kita juga sudah bekerja sama juga dengan Disnaker Kota Tangerang untuk membantu peluang-peluang kerja, balai-balai pelatihan kerja. Kita sudah sinergi juga, artinya ketika di lain mereka mengejar ketertinggalan pendidikannya juga kita menyiapkan tenaga kerja itu.
Berarti dampaknya masyarakat ya. Belum lama beberapa waktu lalu saya lihat ada program Kitanan gratis ya. Ya, betul. Itu salah satu sebenarnya kan juga kebutuhan masyarakat. Masyarakat. Ya? Berarti memang pendidikan, memang pemerintah sendiri harus juga memperhatikan banyak masyarakat kita tuh yang putus sekolah. Benar. Yang kayak mereka paketnya tuh butuh bang untuk bisa kuliah lagi, bisa kerja lagi sebenarnya. Betul. Ya kayak kemarin tuh waktu kemarin saya ngadain acara sunatan massal kan. Itu luar biasa bang, apresiasi masyarakat. Ya maaf bang, sekarang itu nyunat aja ya, sunat anak aja, biaya nggak sedikit bang. Iya, lumayan. Ibaratnya gitu kan. Ya udah ketahuan lah. Tapi dengan adanya program kemarin, dengan sunatan massal gratis, masyarakat alhamdulillah bang, antusias banget. Artinya mengapresiasi dengan kegiatan itu. Ngebantu lah masyarakat banget. yang mungkin wilayah-wilayah perkampungan itu kan mungkin mereka keterbatasan akses juga sebenarnya. Kemarin kita melakukan selama 1 bulan itu 82 sunat kemarin. 1 bulan ya. Dalam 1 bulan. Karena kita dananya dari mana? Saya pengen tahu itu. Jadi gini, kalau bicara dana, kan kita juga banyak relasi ya. Relasi sahabat-sahabat yang memang mempunyai jiwa sosialnya tinggi, yang sifatnya orangnya itu yang memang senang bersosial. Kan sebenarnya banyak bang orang yang memiliki derajat tinggi, kemampuan dan materi. Mungkin lebih ya. Tapi dia mau melakukan apa nih saya? Kan gitu. Mau berbuat apa nih saya? Sementara dia uang ada misal. Nah dia menggandeng kita. Ayo lu mau ngapain? Kan gitu. Mau berbuat apa? Ayo kita bantu. Ada yang begitu bang. Berarti selama ini memang disupport ya? Disupport, kita support kok. Kita banyak kok. Kita dalam hal kegiatan itu kan kita segala sesuatunya butuh biaya bang. Benar. Kalau kita nggak bersinergi dengan mereka-mereka, kita dari mana anggaran? Iya. Kan gitu. Makanya dalam sekarang ini semasa saya di Kota Tangerang khususnya, di dalam struktural sekarang ini itu mayoritas yang saya rekrut adalah pengusaha. Yang memang mereka ini basicnya adalah pengusaha, baik kontraktor atau pemborong dan lain-lain. Kita ada dalam struktur. Untuk apa? Untuk meringankan ketika organisasi kita ada kegiatan. Nah mereka itu bantu juga. Iya. Kan begitu. Udah bro, ini kita mau ada kegiatan, misal kegiatan apa? Coba kalian bantu. Nah, mereka itu sukarela ya? Sukarela. Kita nggak pernah yang namanya menargetkan terus sekian, enggak. Itu mah. Tapi alhamdulillah bang, semua kegiatan tercover dengan bantuan kawan-kawan. Itulah kami kenapa merekrut mereka itu di situ ya, supaya untuk membantu lancarnya organisasi kita juga. Untuk masyarakat juga Pak Suara. Masyarakat juga, karena kan malu lah bang kalau kita selalu dianggap begini, waduh kita enggak lah. Mungkin ya dulu mungkin ya, tapi sekarang enggak. Sekarang itu lebih mengedepankan otak, bukan otot. Iya benar, udah zamannya bukan nggak bisa bang kita mukul orang, otot udah nggak bisa. Iya, jadi saya selalu mengedepankan bagaimana ke depan ini Pemuda Pancasila menjadi organisasi yang memang intelektual, dihargai dan dapat dinikmati oleh masyarakat. Lalu organisasi ini bisa menjadi pengayom di masyarakat, menjadi garda terdepannya untuk masyarakat. Ini akan rencana ke sana. Jadi pelatihan pekerjaan, pelatihan mulai pembinaan dan itu kita udah mulai lakukan kok. Sudah lakukan. Itu target ke depannya ya. Saudara mempersiapkan Indonesia Emas 2045 juga ya? Iya, karena masyarakatnya pun harus kita siapkan. Betul. Itu tadi bang. Ya, tadi kan orang bertanya, ini untuk PP ke depan tantangannya apa sih? Banyak sebetulnya. Banyak banget. Banyak bang. Kecuali mungkin gini bang ya. Kalau PP ini seperti pemerintahan, misal, yang mempunyai gaji, saya rasa PP dengan pemerintah ini, kalau sama-sama memiliki gaji ya, saya rasa lebih organisasi lebih
berbau Karena dengan masyarakat langsung turun Langsung lapangan turun. kok. Kita bukan di ruangan gitu artinya. Kita nggak beli gaji aja, kita sama kok. Iya, kita tanpa gaji aja mereka sudah loyalitas. iya, Bagaimana gitu. di support lagi Gitu. konsepnya gitu kan. Ya. Konsep, ya sebenarnya seperti itu, hal-hal seperti itu dibutuhkan masyarakat. Mungkin ini jadi saya juga tercerahkan nih Bang. Jadi pertama kali ngobrol nih intens sama Bang. Biasanya kan cuma kayak ya sekedar ngobrol-ngobrol ya. Iya, iya. Tercerahkan juga saya, teman-teman semua juga saya rasa bisa tercerahkan nih. Jadi pandangan-pandangan sebelah mata itu ya dimanapun pasti ada oknum gitu loh. Tapi tergantung sudut pandang kita, masa ya orang seburuk-keburuknya terus, enggak, pasti banyak baiknya juga orang. Iya. Banyak kok saya di kalangan pengurus saja ada ustadz banyak. Oh, untuk sebutnya penasehat sebutnya. Enggak ada pengurusnya saja. Pengurusnya kan kita saja. ada beberapa bidang, Pak. Bidang Iya. keagamaan juga ada. Bahkan dari bidang-bidang lain orang-orang yang maaf yang memang yang punya SDM dalam keagamaan dan pengetahuan juga kita mengedepankan itu juga dalam pengurusan. Iya. Kita nggak sembarang rekrut. Enggak. Nah itu tadi kenapa kita seperti itu? Itu tadi kita merubah paradigma yang kata orang katanya PP tanda kutip, dengan adanya pengurus dan struktur yang baru-baru ini, regenerasi ke depan yang lebih intelektual untuk membantah itu. Iya. Jadi enggak semua apa yang mereka katakan gitu. Kita sinergi kok, kita dengan pemerintah harmonis, dengan TNI Polri kita sinergi, benturan enggak pernah. Malah kita ikut membantu mengontrol dalam programnya pemerintah. Iya. Gitu. Kita enggak berseberangan. Enggak. Setelah saya ngobrol banyak kan, udah banyak tercerahkan nih, Bang. Mungkin ini di ujung acara ya, di penghujung acara di mana? Abang ada pesan nggak untuk anggota-anggota PP, mungkin se-Indonesia atau se-Tangerang dan juga untuk para anak muda nih, Bang? Pesan-pesannya. Kalau saya hanya berpesan kepada seluruh anggota pemuda Pancasila, baik yang ada di Kota Tangerang, baik senasional, gunakan otak, jangan lagi menggunakan otot. Buktikan kepada masyarakat bahwa kita bukan organisasi yang memang lokalan, artinya organisasi yang berintelektual dan berintegritas, juga memang menjadikan panutan untuk masyarakat ke depan. Seperti itu aja. Ya, oke. Terima kasih teman-teman semua. Jadi udah di penghujung acara nih kita, kalau sebelum akhir nih saya pengen menggunakan salam PP nih. Biasa salam PP seperti apa, Bang? Oh iya, dia menggunakan salam Bukti Kemerdekaan dan organisasi pemuda Pancasila, yaitu Merdeka, Pancasila, Pancasila, Pancasila. Oh ya, kita bareng coba Bang ya. Oke. Siap, 1, 2, 3. Merdeka, Pancasila, Pancasila, Pancasila. Ya, oke, luar biasa. Sampai ketemu teman-teman semua di video selanjutnya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Ya. Merdeka. Oke. Bang, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Oke.